Di dunia ini ada dua pedang suci. Satu bernama Zenki, pembawanya pasti orang yang paling jahat di dunia. Satu bernama King Lian, hanya orang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia yang bisa menggunakannya. Tetapi kamu menjadi pemilik kedua pedang suci itu. Hanya karena kamu pernah mengorbankan diri untuk kedamaian dunia, tetapi juga membantai banyak sekte dan rakyat jelata, menjadi iblis pembunuh di mata dunia. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah, kamu membunuh orang-orang dari sekte iblis, dan bahkan membantai sekte iblis utama. Saat ini kamu berlumuran darah terbaring di jalan hidup dan mati. Di atas kepalamu tergantung dua pedang suci. Mereka memancarkan cahaya pedang yang tiada tara. Seolah-olah sedang meratap, di depanmu adalah banyak orang kuat yang datang untuk menyerang. Terlihat seorang wanita memegang pedang menyerangmu. Bajingan, hari ini aku akan membunuhmu untuk dipersembahkan kepada langit, untuk menghibur arwah guru di langit. Mendengar suara yang familiar, kamu dengan susah payah membuka mata, melihat pedang penghindar darah yang akan menusuk, wajahmu penuh penderitaan, tetapi lebih banyak rasa bersalah. Dia adalah orang suci Tian Yuanzong saat ini, salah satu kultivator Mahayana terkemuka, Zhao Lingyu. Dulu kamu adalah murid pertama dari pemimpin Tian Yuanzong, dengan asal-usul yang rendah hati, mengandalkan kultivasi guru, kekuatanmu meningkat pesat. Tanpa diduga, setelah dewasa, kamu dengan paksa menebas kepala gurumu di depan semua orang. Orang yang mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur seperti ini harus dibunuh. Semua orang tanpa sadar bersekutu dan bertepuk tangan. Raja Iblis telah ditindas. Kita harus mengutamakan urusan resmi, pertama-tama hancurkan segel di depan mata, buka saluran untuk naik ke dunia atas. Orang ini adalah Ling Tian yang muncul dalam hampir 200 tahun terakhir, seorang jenius, dan juga orang yang membentuk aliansi pembasmi iblis. Namun, yang tidak diduga semua orang adalah, tepat ketika cahaya pedang akan menghapusmu, tiba-tiba sesosok tubuh menghalangimu. Menghilangkan serangan, di bawah tatapan semua orang, memapahmu ke dalam pelukannya. Sudah saat ini, mengapa kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya? Kamu seharusnya tidak menyembunyikannya lagi. Air mata di mata gadis itu tidak bisa menahan diri untuk jatuh saat berbicara. Aku tidak salah lihat kan? Itu adalah Shen Ruoyan, orang suci dari Istana Wuji. Bukankah dia sudah mati? Seseorang dengan cepat mengenali wanita itu di antara kerumunan. Kamu lupa atau tidak melupakan Shen Ruoyan? Sepertinya ingin mengatakan sesuatu, mengabaikan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, mencoba mendorongnya menjauh. Kamu seharusnya tidak datang, cepat pergi. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang menyerang, terlihat permaisuri Daki, Han Yunxi, memancarkan aura pembunuh yang bergejolak. Bagus sekali, dulu kalian berdua membunuh ayahandaku, dan membantai jutaan rakyat jelata Daki yang tidak bersalah. Hari ini, kita akan menyelesaikan semuanya bersama-sama. Tetapi Shen Ruoyan tampaknya mengabaikan semua yang ada di depannya. Jika kamu mati, apa artinya aku hidup? Tepat ketika cahaya pedang menyerang. Seorang pria berpakaian hitam terbang keluar dari kerumunan dan menghalangimu. Dia adalah mantan kaki tangan Raja Iblis, Hichang, Raja Iblis Hitam. Seseorang mengenali tubuh pria itu. Nyawaku diberikan oleh Tuan, bagiku seperti orang tua kandung. Apapun yang dia lakukan padaku, aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah mengatakan itu, Xuanji berbalik dan melihat Ling Tian. Tiba-tiba berlutut. Ling Meng, bisakah kau menggunakan nyawaku untuk menggantikan kematian tuanku? Kau melihat Hichang yang berlutut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sepanjang hidupnya, dia hanya berlutut padamu. Tetapi sekarang menjadi seperti ini. Menggigit giginya dengan erat, baru akan bangun, tetapi karena luka yang terlalu parah, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Melihat ini, Hichang melihat seorang wanita yang berdiri di antara penjaga, wajahnya penuh permohonan. Ye Xiu, kau adalah murid Tuan, dan juga dibesarkan sendiri oleh Tuan, demi hubungan guru dan murid. Sebelum dia selesai berbicara, wanita bernama Ye Xiu itu dengan dingin menyela. Ketika aku masih bayi, dia membunuh orang tuaku, mendukung keluargaku, dan membuatku mengakui pencuri sebagai guru. Kenapa? Masih ingin aku memohon untuknya? Yanba menghunus pedang di pinggangnya. Jika kau masih keras kepala, jangan salahkan pedangku karena tidak berperasaan. Sungguh pedang yang tidak berperasaan. Sungguh keras kepala. Shen Ruoyan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sudah diambang kematian. Apa yang kau tertawakan? Ling Tian menatap waspada, melirik ke arena hidup dan mati di atas. Entah memikirkan apa, ekspresi cemas samar muncul di wajahnya. Aku menertawakan ketidaktahuan kalian. Menertawakan kebodohan kalian. Shen Ruoyan memandang semua orang, dengan tatapan seperti melihat orang idiot. Karena kalian semua mengatakan dengan lantang bahwa dia adalah iblis paling jahat di dunia, maka biarkan seluruh dunia melihat bagaimana iblis di mulut kalian benar-benar kehilangan hati nurani dan bertindak kejam. Mendengar kata-kata ini, wajah Ling Tian langsung menjadi suram. Raja Iblis bertindak melawan arus. Siapa di dunia ini yang tidak tahu? Semua orang membunuh mereka, memecahkan segel, dan membuka jalur hidup dan mati ke alam atas adalah hal yang penting. Mendengar ini,
Shen Ruoyan menatap Ling Tian dengan senyum mengejek, entah memikirkan apa. Memecahkan segel juga akan terjadi cepat atau lambat. Kenapa kau begitu ingin membunuh MU Ge? Mungkinkah kau memiliki rahasia tersembunyi lainnya? Sebelum Ling Tian bisa membantah, Zhao Lingyun melihat seorang wanita di antara penjaga, Ji Yanwu. Kudengar pavilion Shuiwei kalian memiliki harta karun bernama cermin Shuiwei, yang dapat mencerminkan kejadian masa lalu yang tersegel. Ji Yanwu adalah ketua pavilion Shuiwei saat ini, dan juga salah satu kultivator Mahayana tingkat atas. Raja Iblis memiliki dendam abadi denganku. Bahkan jika kau tidak mengatakan, aku akan menggunakan harta ini untuk mengungkap kejahatan Raja Iblis. Setelah mengatakan itu, cermin perunggu tiba-tiba muncul di depannya, ujung jarinya tiba-tiba naik ke langit menuju cermin. Secara bertahap membesar hingga lebih dari 1000 syang. Saat berikutnya, seberkas cahaya putih keluar dari rumah cermin dan menghapus konturmu. Namun, tidak ada yang melihat bahwa Shen Ruoyan menunjukkan sedikit senyum di sudut mulutnya saat ini. Yang muncul di cermin pedang adalah kuil jerami yang bobrok, dan di tengahnya ada seorang pengemis kecil yang meringkuk. Orang ini adalah penguasa iblis Chen Zun. Chen Zun kecil, yang berada dalam keadaan dingin dan lapar, rasa kantuk menyerang. Tepat saat dia hendak tertidur, dia mendengar suara dari luar pintu. Dia meraih tongkat di sampingnya dan perlahan berdiri. Itu adalah seorang wanita yang menggendong seorang gadis di pelukannya, wanita itu memegang pedang di tangannya. Dia tampak terluka. Setelah meletakkan gadis di pelukannya, dia jatuh ke tanah. Kamu melihatnya, tetapi kamu tidak berani bersuara karena ada bau darah yang kuat dari kejauhan. Wanita itu sepertinya merasakanmu juga. Siapa di dalam sana? Saat berikutnya, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan hendak membunuh. Melihat ini, kamu dengan enggan keluar. Wanita itu melihat bahwa itu adalah seorang pengemis kecil dan sarafnya yang tegang mengendur. Namun, luka di tubuhnya masih membuatnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Gadis kecil di sampingnya memegangi pakaian wanita itu dan menangis. Ibu, cepat bangun. Tiba-tiba, beberapa pita cahaya melintas di langit. Ekspresi wanita itu langsung berubah. Seolah merasakan sesuatu, saat berikutnya dia menoleh untuk melihatmu. Adik kecil, kemarilah. Aku mohon padamu, aku harap kamu tidak menolak. Kamu ragu-ragu sejenak. Tetap saja berjalan mendekat. Intuisi memberitahumu bahwa wanita ini tidak seperti orang jahat. Wanita itu mengeluarkan sebuah giok dari tangannya dan memasukkannya ke tanganmu. Hidupku tidak lama lagi. Musuh sudah mengejar. Mohon sembunyikan putriku dan jangan biarkan mereka menemukannya. Kamu bisa menggunakan giok ini untuk pergi ke sekte Tianyuan untuk meminta bantuan. Kamu bisa mendengar kesedihan dalam suara wanita itu dan ekspresimu langsung menjadi serius. Setelah aku pergi, siapapun yang datang, jangan keluar. Bahkan jika itu aku, jangan menjawab. Mendengar ini, kamu tidak berani menunda lebih lama. Tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Kamu teringat akan alas patung Buddha di kuil, ada pintu tersembunyi di bawahnya. Kamu tidak tahu untuk apa dulu digunakan. Ruang di dalamnya tidak besar, tetapi jika berdesakan, masih bisa menyembunyikan dua anak. Saat ini, semua orang melihat gambar di cermin dan langsung berdiskusi. Siapa wanita ini? Siapa yang mengejarnya? Gadis yang mengikuti penguasa iblis seharusnya bukan orang yang tidak dikenal. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Semua orang menebak identitas wanita dan gadis itu. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan giok itu kecuali Zhao Lingyu. Dia melihat giok itu. Wajah si Lian langsung pucat, dia menyentuh lehernya, dan bergumam tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Yan Jiwu, pemimpin Sui Yuzhai di samping, juga memperhatikan giok itu. Rasanya agak familiar, tetapi setelah menyadari kembalinya Zhao Lingyu, sepertinya aku sudah menebak sesuatu. Ekspresi berbeda muncul di wajahnya, Shen Ruoyan melirik Zhao Lingyu. Ekspresi sinis tertentu tanpa ragu-ragu. Dan memasuki kuil, kau dan gadis itu bersembunyi di kompartemen rahasia untuk waktu yang lama. Begitu lama sampai gadis itu tertidur di pelukanmu. Aku tidak tahu berapa lama berlalu, tiba-tiba suara seorang wanita datang dari luar kuil. Anakku, ibu sudah kembali. Cepat keluar, gadis itu langsung bangun saat ini, dan hendak menjawab. Tetapi kau membungkam mulutnya dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, meskipun suara pihak lain sangat mirip. Jika kau perhatikan dengan seksama, kau masih bisa mendengar bahwa itu berbeda. Kau memeluk erat tubuh gadis itu. Jangan bersuara, suara wanita di luar kuil masih terus memanggil. Setelah beberapa saat, tidak ada lagi gerakan, tetapi tepat ketika kau santai, di pintu kuil entah sejak kapan. Dua pria muncul, Kakak Feng, aku meniru suara wanita itu. Berteriak begitu lama, sepertinya nelayan itu tidak ada di sini, hati-hati tidak ada salahnya. Wanita itu sudah mati, tetapi nelayan yang tidak mati masih menjadi bahaya tersembunyi. Kedua orang itu tidak merendahkan suara mereka dengan sengaja. Kau bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan, untungnya kau tidak keluar setelah santai, karena mereka sudah datang. Masuk dan lihat, mungkin dia bersembunyi di kuil bobrok ini, kata mereka, dan kedua pria itu berpisah dan mencari di kuil bobrok. Sementara itu,
Ada keributan di perbatasan, aku sepertinya sedikit ingat kedua orang ini. Sepertinya aku pernah melihat mereka di suatu tempat. Kerumunan menatap cermin Shui Wei dan memarahi kelicikan kedua pria itu. Ling Tian agak tidak senang dengan diskusi orang banyak. Tidak peduli seberapa licik dan curangnya kedua orang ini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kekejaman Raja Iblis, beberapa penonton yang suka bergosip diam-diam berkata buruk. Segera menyanjung, Raja Iblis memiliki akhir seperti hari ini. Semua berkat rencana dan strategi pemimpin aliansi Ling. Kekuatan tidak bisa dihindari, namun saat berikutnya suara mengejek terdengar, sungguh rencana dan strategi. Dalam hal kecerdasan, di mana kau layak menjadi yang mulia, jika bukan karena dia yang selalu berbelas kasih? Bagaimana mungkin kau ayam dan anjing memiliki kesempatan untuk berbicara omong kosong? Orang yang berbicara adalah Shen Ruoyan, jika kau terus berbicara baik untuknya. Jangan salahkan kaisar ini karena bersikap tidak sopan, aku akan mengirimmu ke jalan terlebih dahulu. Permaisuri Daqi, Han Youjin, memiliki dendam terdalam denganmu. Tidak tahan melihat siapapun membela kau, tiba-tiba mata mereka berkedip dingin, melihat pertempuran akan segera pecah. Tepat pada saat itu, Zhao Lingyun berteriak dan menghalangi Han Youjin. Tuan Iblis, ada banyak hal yang belum Anda katakan. Jika Anda menyerang saat ini, tanyakan dulu apakah pedang penghindar darah di tanganku setuju. Han Youjin tidak menyerang dengan pedang ini. Dia ingin seluruh dunia menyaksikan kejahatanmu. Dua pria di cermin. Setelah mencari di setiap sudut, mereka tetap tidak dapat menemukanmu. Salah satu pria melihat tidak ada hasil. Kemudian mendesak pria bernama Kakak Feng untuk pergi. Saudara Qin, meskipun kotanya kecil, sulit untuk dicari. Guru telah mengeluarkan perintah mati. Jika kita tidak dapat menemukan sisa-sisa, kita saudara seperguruan akan menderita. Setelah kata-kata itu, kilatan ganas muncul di mata Kakak Feng. Sebuah cahaya spiritual muncul di tangannya, memperlihatkan tomat merah. Anda menggunakan formasi pembakaran api langit, dan saya akan mengendalikan panji jiwa darah untuk meratakan kota kecil ini. Untuk mencegah masalah di masa depan. Sebelum pergi, Kakak Feng menoleh dan melontarkan seberkas cahaya pedang. Patung bodhisattva tanah liat di kuil tiba-tiba meledak, dan kuil kecil itu juga runtuh. Tak lama kemudian, api dari langit turun. Menyelimuti seluruh kota kecil. Jeritan terdengar satu demi satu dari dalam. Sekte Luo darah bukankah sudah sejak 1000 tahun yang lalu? Apakah sudah dimusnahkan? Bagaimana mungkin masih ada metode untuk membuat panji jiwa darah? Semua orang melihat bendera merah itu. Anehnya menghirup udara dingin. Dimanapun murid Sekte Luo darah muncul, baik manusia maupun iblis. Terjadi pembantaian besar-besaran. Jadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, mereka dimusnahkan oleh kekuatan gabungan dari semua pihak. Sekarang, dalam ingatan Tuan Iblis, panji jiwa darah muncul kembali. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak. Kedua orang ini adalah Feng Ruhua dan King Mubai dari Sekte 9 Bintang. Mereka adalah orang-orang yang mati di tangan Tuan Iblis. Sekte 9 Bintang adalah salah satu dari 7 sekte kelas 1 di jalan yang benar. Juga satu-satunya sekte yang Anda musnahkan. Itu karena Anda menghukum Tian Yuanzong dan membantai seluruh Sekte 9 Bintang. Baiklah, klan monster Daze saya juga sangat menderita karena racun Sekte Luo darah saat itu. Murid seperti itu, saya kira Sekte 9 Bintang ini juga tidak lebih baik. Yang berbicara adalah Raja Iblis Daze, King Qiuya. Dan api di dalam perbatasan membakar selama 1 malam sebelum padam. Ketika matahari terbit, kota kecil itu telah menjadi reruntuhan. Di kuil yang hancur, Anda membawa gadis kecil itu keluar dari reruntuhan. Melihat tempat Anda tumbuh sejak kecil. Sekarang menjadi seperti ini. Pada saat ini, hati Anda dipenuhi dengan kebencian. Kakak, aku takut. Gadis itu melihat mayat-mayat hangus yang mengerikan dan gemetar ketakutan. Anda menarik napas dalam-dalam. Berusaha keras untuk menenangkan diri dan menyentuh kepalanya. Adik, jangan takut, tutup matamu. Aku akan menggendongmu. Anda mengenakan liontin giok di lehernya dan menggendongnya di punggung Anda, memulai perjalanan ke Tian Yuanzong. Kami pergi ke tempat lain. Apakah ibuku tidak akan dapat menemukan kami? Gadis itu memperolehnya. Wenyan, tubuhmu bergetar, perlahan lahir. Dia seharusnya bisa menemukan kami. Orang-orang di luar negeri melihat ini, untuk sementara waktu, mereka semua melihat ke arah Zhao Lingyu. Harus diketahui bahwa Tian Yuanzong terkenal. Selain kamu, itu dia. Tapi Zhao Lingyu tidak bisa mendengar tatapan orang lain. Semua perhatian tertuju pada gadis itu. Hal-hal sebelum dia berusia 10 tahun. Tapi semua yang ada di layar seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Saat ini, semua orang tidak memaksakan diri untuk bertanya. Semua orang menantikan perkembangan plot selanjutnya. Dan setelah kalian meninggalkan kota, tidak ada kecelakaan yang akan terjadi. Gadis itu demam. Kau menggendongnya dan berlari dengan putus asa. Tapi tubuhmu terlalu lemah. Sebelum mencapai kota berikutnya, dia tersandung. Pada saat ini, gadis itu berkata, "Kakak, apakah ibuku sudah meninggal?" Aku mendengar kata-kata kedua orang jahat itu. Suaranya sangat kecil.
Tapi ketenangan di awal tidak menunjukkan bahwa dia adalah anak kecil berusia 2 atau 3 tahun. Dia memeluk erat lehermu, dan air mata di matanya bergulir jatuh. Banyak orang jahat datang ke rumahku. Semua anggota keluarga meninggal. Hanya ibuku yang membawaku dan terus melarikan diri. Ibu berkata, kecuali dia meninggal, dia tidak akan meninggalkanku. Kakak, aku tidak punya kerabat lagi. Apakah kamu akan meninggalkanku? Kata-kata gadis itu membuatmu tidak tahu bagaimana menjawab. Setelah bergaul siang dan malam selama beberapa bulan, kamu sudah memperlakukannya sebagai adik perempuan kandung. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu adalah adik perempuanku. Gadis itu tersenyum sangat polos. Dia mendekatkan wajahnya ke telingamu dan berbisik, ibu memberitahuku, kecuali paman dari Tian Yuanzong. Jangan biarkan orang lain mendengar namaku. Apakah kakak ingin tahu namaku? Baru saat itulah kamu ingat bahwa selama beberapa bulan, gadis itu memang tidak memberitahumu. Kakak dengarkan baik-baik. Namaku Xiao Lingyu. Kakak akan memanggilku Ling Er mulai sekarang. Pri Lingyu ternyata adalah adik perempuan dari Raja Iblis. Semua orang berseru dan mengarahkan pandangan mereka ke Zhao Lingyu. Zhao Lingyu menyerahkan warisan itu. Meskipun sudah bersiap secara mental, dia masih tidak bisa menerimanya. Ling Tian juga merasa tidak percaya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menonton kesenangan. Bahkan jika Pri Lingyu adalah adik perempuan dari Raja Iblis, apa yang bisa dia jelaskan? Dia dan aku bersama-sama memerangi iblis. Ini adalah tindakan mulia menghancurkan kerabat demi keadilan. Shen Ruoyan tidak bisa menahan tawa di samping. Sungguh tindakan yang benar secara moral, jika bukan karena Shen Zun menyelamatkannya, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Setelah mengatakan itu, Xuanji menatap Zhao Lingyu. Semua orang di dunia mengatakan Shen Zun tidak baik, hanya kamu yang tidak boleh. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin kota kecil ini dibantai? Kaulah penyebab sebenarnya. Kata-kata Shen Ruoyan seperti palu seberat ribuan kati menghantam hati Zhao Lingyu. Saat itulah dia teringat. Kau tidak pernah menyakitinya sedikit pun dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, wajahnya pucat pasi. Dia menatap kosong ke arah Xuanji yang sudah pingsan di kejauhan, paku emas di jantung yang terbuka di dadamu begitu menyilaukan. Kau wanita iblis, diamlah. Melihat Zhao Lingyu terdiam, Ling Tian merasa ada yang tidak beres. Dia segera berteriak, pendahulu juga demi kesejahteraan dunia, dia tidak salah. Mendengar ini, mata Zhao Lingyu langsung menjadi tegas, dulu dia menjebakku di gua es abadi selama ribuan tahun. Jika bukan karena terobosanku dan pedang penghindar darah mengenaliku sebagai pemiliknya, aku sudah lama mati di sana. Budi keselamatan sudah tidak ada lagi. Bahkan jika ada banyak kebaikan padaku, itu tidak sebanding dengan sedikit pun kebaikan guru kepadaku. Guru sangat baik padaku, dia membunuh guru, dia adalah pengkhianat sekte. Aku membalaskan dendam guru dan memikirkan kesejahteraan dunia, aku tidak salah. Shen Ruoyan tidak berkata apa-apa lagi. Di sepanjang jalan akhirnya dia melihat sebuah kota kecil. Tak lama kemudian kau menemukan sebuah pakaian. Tapi gerbang sudah tertutup, kau tidak peduli lagi. Kau maju dan membanting pintu dengan keras. Apakah ada orang? Buka pintunya. Nada bicara orang di dalam terdengar sedikit marah. Sudah selarut ini, siapa yang mengetuk pintu? Hari ini tidak menerima pasien, besok datang lagi. Xuanji tidak bisa menahan diri untuk lebih membayangkan penyakit adiknya. Hanya bisa memohon, tabib, besok sudah terlambat, adikku demam tinggi dan tidak kunjung reda. Dia sudah pingsan, aku bersujud padamu, mohon berbelas kasihan dan selamatkan adikku. Saat kau mengatakan itu, kau berlutut dengan kedua lututmu dengan suara, gedebuk, dan bersujud dengan putus asa. Lutut seorang pria memiliki emas di bawahnya, kepribadianmu sangat kuat, bahkan saat menjadi pengemis. Lebih baik kedinginan dan kelaparan daripada berlutut kepada siapapun. Sekarang demi Zhao Lingyun kau berlutut, setelah sekian lama pintu terbuka, yang datang adalah seorang lelaki tua berambut putih. Masuklah, kau meninggalkan sedikit darah di kepalamu, mengucapkan terima kasih lalu masuk. Sambil menggendong Zhao Lingyun, dia masuk. Orang tua itu maju dan menyentuh dahi Zhao Lingyun, lalu mengambil beberapa jarum perak. Dia menusuk titik akupunktur Zhao Lingyun satu persatu. Tak lama kemudian, kulitnya membaik pesat. Melihat ini, kamu buru-buru berterima kasih kepada orang tua berambut putih itu. Terima kasih, tabib, telah menyelamatkan nyawa adik perempuanku. Kebaikanmu menyelamatkan nyawa, aku tidak akan pernah melupakannya. Orang tua itu menyeka keringatnya, dan ekspresi serius perlahan muncul di wajahnya. Ada racun panas yang mengganggu tubuhnya. Sekarang hanya ditekan untuk sementara. Jika tidak bisa disembuhkan dalam 3 hari, bahkan dewa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mendengar ini, tubuhmu bergetar. Aku tidak menyangka demam bisa menyebabkan racun panas yang tidak diketahui. Bahkan mengancam jiwa. Apakah ada cara bagi tabib untuk menyelamatkannya? Saat berbicara, kau tiba-tiba berlutut dan bersujud 3 kali. Orang tua berambut putih itu tidak menyangka kamu akan bereaksi seperti ini. Setelah mengamati kamu beberapa saat, dia berkata dengan suara berat, ada gunung Hanmang di Wuxili.
Di gunung itu ada gua yang hanya bisa dilewati anak kecil. Gua itu sangat dingin. Buah gua es pembuluh nadi di dalamnya dapat menyelamatkan adikmu. Sambil berkata, dia mengeluarkan kantong dari kompartemen tersembunyi. Bungkusan ini berisi makanan kering dan air untuk 3 hari. Harta spiritual surga dan bumi dijaga oleh binatang buas. Bungkusan ini berisi hal-hal yang disukai binatang buas ini. Di dalam bungkusan itu juga ada instruksi untuk ramuan obat. Ingatlah untuk membacanya. Kamu tidak berani gegabah. Kamu mengingat kata-kata orang tua berambut putih itu dengan kuat. Setelah memahami semuanya, kamu mengambil pisau dan bersiap untuk naik gunung. Namun, setelah kamu pergi, mata orang tua berambut putih itu memancarkan cahaya aneh. Kamu berlari liar semalaman dan hanya menempuh jarak 40 li. Saat ini, kakimu terasa berat seperti timah. Untungnya, Gunung Hanmang ada di depan mata. Setelah beberapa jam, kamu telah tiba di tempat yang dikatakan orang tua berambut putih itu. Ini adalah instruksi yang kamu ambil dari bungkusan itu. Di dalamnya juga ada botol kecil. Sebelum masuk, makanlah pil di dalam botol dan isi botol dengan cairan di bawah pohon buah. Setelah selesai, oleskan bubuk di bungkusan ke tubuhmu. Segera turun gunung. Lari secepat mungkin. Hanya ada waktu dupa. Melihat ini, kamu tidak berani mengendur sedikit pun. Setelah mencatatnya, kamu mengeluarkan umpan ikan dan meletakkannya di tempat terbuka. Lalu bersembunyi di samping dan menunggu kedatangan binatang buas itu. Tak lama kemudian, ular piton raksasa pemakan langit tiba-tiba muncul di depan mata. Umpan ikan itu jatuh ke perutnya. Namun, saat berikutnya, lidahnya bergoyang ratusan kali dengan aneh. Dengan suara gedebuk, ia jatuh ke tanah. Kamu memegang pisau dan berlari liar setelah menghindari jarak tertentu. Waktu untuk memetik buah, mengambil daun, dan melarikan diri tidak banyak. Sebuah lubang sempit tiba-tiba menarik perhatian. Udara dingin yang keluar dari dalam membuatmu menggigil. Sepertinya disinilah tempatnya. Kamu mengeluarkan botol giok dan menelan pil di dalamnya. Hanya saja tubuhmu langsung terasa panas. Tidak ada waktu untuk berpikir, kamu langsung bergegas masuk. Di dalamnya ada platform batu. Di atasnya ada pohon kecil yang memancarkan cahaya. Dari waktu ke waktu meneteskan cairan putih susu. Di sampingmu ada kerangka banyak ahli yang kuat. Kamu menekan rasa takut di hatimu dan berjalan ke platform batu, mengambil beberapa buah yang tergantung di pohon. Saat ini, sudah lewat setengah dupa. Bahkan jika kamu memakan pil yang diberikan oleh lelaki tua berambut putih, tubuhmu masih sedikit tidak kuat. Setelah mengambil semua daun di pohon, seluruh gua mulai berguncang. Raungan marah datang dari pintu masuk gua. Ular piton raksasa itu terbangun. Tanpa mempedulikan yang lain, kamu tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah pintu masuk gua, tetapi menemukan ular piton raksasa di pintu masuk gua menjulurkan lidahnya, menatapmu. Orang-orang di luar negeri melihat lidah hitam raksasa itu, wajah mereka penuh ketakutan. Jika tidak salah lihat, ini seharusnya menjadi lidah Xuan sisik hitam, sejenis binatang buas yang sebenarnya. Untuk apa melihat lidah itu sekarang? Setengah kolam kecil embun giok dingin 1000 tahun dan gua es arteri adalah harta karun yang sebenarnya. Sebagian besar Raja Iblis bisa bertahan sampai sekarang karena kerangka itu meninggalkan warisan yang membuatnya lebih kuat. Xiao Lingyun dengan erat menggenggam liontin giok di dadanya. Matanya dipenuhi dengan kerumitan, kebencian, tetapi lebih banyak kekhawatiran. Sementara Shen Ruoyan melihat ekspresinya dan tiba-tiba tertawa. Zhao Xianxi melihatnya. Dia tidak menyelamatkanmu. Mengusir dan melawan lidah Xuan sisik hitam dengan kekuatannya sendiri. Sekarang kamu bergabung dengan banyak ahli untuk mengepung dan membunuhnya. Apakah ini gaya sekte yang benar? Semua orang ingin berbicara untuk membantah setelah mendengar ini, tetapi diinterupsi oleh teriakan marah Zhao Lingyun. Jangan berisik. Ketika semua ingatannya terungkap, aku akan memutuskan segalanya secara alami. Namun, yang tidak dia ketahui adalah air matanya telah jatuh tanpa disadari. Tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Adegan di dalam negeri terus berlanjut. Seluruh tubuh lidah Xuan sisik hitam telah masuk ke dalam gua. Aku tidak bisa hanya menunggu kematian seperti ini. Hampir seketika, kamu membuat keputusan di dalam hatimu. Jika menghancurkan gua es arteri dapat ditukar dengan secercah kehidupan, mungkin itu bisa ditukar dengan secercah kehidupan. Setelah berguling dan menghindari serangan, kamu dengan cepat mengambil buah gua es dan memasukkannya ke dalam perutmu. Namun, saat berikutnya, aura yang sangat dingin meledak dari dalam tubuhmu. Seketika, kamu merasa sangat kesakitan. Lidah Xuan sisik hitam juga tidak menyangka kamu akan menelan buah gua es. Melihat kubis yang telah ditanam dengan susah payah, dicuri ketika akan dipanen, dan langsung kehilangan semua akal sehatnya. Tepat ketika kamu berpikir kamu pasti akan mati. Penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul, menghalangi ular itu di depanmu. Segera setelah itu, kamu menyadari bahwa rasa dinginnya mereda. Dan seluruh tubuhmu terasa sangat hangat. Hanya saja tubuhmu tanpa sadar melayang di udara. Cincin hitam di tulang tangan pemimpin di antara kerangka di bawah berubah menjadi seberkas cahaya pedang mengalir ke rawa yang sunyi. Pada saat yang sama, sebuah batu jiwa muncul di depan mata.
Anda hanya merasa sebuah teknik pedang tiba-tiba muncul di benak Anda. Teknik pedang harus ada. Apa ini? Tubuh tidak bisa dikendalikan sendiri. Memasang postur bermeditasi. Teknik pedang harus beroperasi sendiri. Seiring dengan berjalannya teknik pedang. Embun mandi dingin di platform batu di bawah berubah menjadi pusaran kecil dan terus-menerus tersedot ke dalam mulutnya. Sementara itu, ular hitam misterius yang menyaksikan segalanya langsung tercengang. Dia menduduki waktu buku ini selama lebih dari 100 tahun. Sampai kalimat, tulang memiliki bahaya, itu, jadi dia terus mendekat. Bahkan buah harta karun yang dibuahi selama ribuan tahun pun tidak dia makan. Ekor ular besar itu terus-menerus menghantam penghalang. Setelah menyaksikan pengalamanmu di luar perbatasan, semua orang menarik napas dingin, tetapi lebih banyak orang yang merasa iri. Tidak heran penguasa iblis bisa menjadi kultivator terkuat di benua Tianluo. Jika aku memiliki kesempatan seperti ini, bagaimana mungkin aku berhenti di sini? Ling Tian juga sangat iri. Asal-usulnya misterius dan dia menganggap dirinya sebagai putra takdir. Tetapi dibandingkan denganmu, dia masih kalah jauh. Sementara Zhao Lingyun melihat teknik itu beroperasi. Pupil matanya menyusut, dan tubuhnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar. Semua orang yang hadir tidak bisa mengenali teknik apa yang kamu dapatkan. Hanya dia sendiri yang mengenalinya. Karena teknik yang dia latih sekarang adalah teknik pedang pembunuh darah. Dia masih ingat. Ketika tuannya mengajarkan teknik itu kepadanya, dia mengatakan bahwa di benua Tianluo, hanya tubuh spiritual denyut nadinya yang bisa mewarisi warisan jiwa dari teknik pedang pembunuh darah. Tapi sekarang dari cermin bulan air, kamu telah mendapatkan teknik pedang pembunuh darah, dan itu lebih awal dari yang dia dapatkan. Setelah bertahun-tahun saling mengenal, kamu tidak pernah menggunakan teknik pedang pembunuh darah, seolah-olah kamu tidak pernah mendapatkannya. Saat ini, pikiran Zhao Lingyun sekarang menjadi berantakan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Ling Tian pertama kali menemukan keanehan Zhao Lingyun. Dengan cepat meminta perhatian. Nona abadi Lingyun, ada apa denganmu? Saat Ling Tian berbicara, beberapa wanita cantik lainnya juga memperhatikan Zhao Lingyun. Zhao Lingyun menyadari bahwa dia telah kehilangan kesabarannya. Setelah dengan enggan menenangkan diri, dia perlahan berkata bahwa dia baik-baik saja. Tetapi para wanita yang hadir semuanya adalah kultivator top dan telah melihat banyak adegan. Apa yang bisa membuat Zhao Lingyun kehilangan kesabarannya pasti adalah masalah besar. Sekarang mereka semua mulai memperhatikan detail dalam gambar cermin bulan air. Hanya Shen Ruoyan yang matanya sedikit berkedip. Sepertinya dia menebak sesuatu. Melihat pedang pembunuh darah di tangan Zhao Lingyun, sudut mulutnya sedikit tersenyum yang tidak mudah terlihat. Gambar di dalam cermin tiba-tiba dipercepat sampai gambar setelah kamu menerima warisan jiwa kembali normal. Penghalang itu juga menghilang. Lidah ular hitam misterius berbentuk pedang menyusut dan membuka mulutnya yang berdarah. Ingin menelanmu dalam sekali gigit, tiba-tiba kau membuka mata dan merapal mantra. Seberkas cahaya pedang putih menghantam lidah ular hitam dengan sangat cepat, dan yang terakhir jatuh ke tanah dengan jeritan. Tentu saja, bahkan tubuh yang dikenal kuat pun tidak bisa menahan jurus pedang pemakan darah. Benda ini memang milikmu, aku akan mengambil satu lagi untuk cadangan, sisanya milikmu. Setelah berbicara, kau berjalan ke depan lembah tebing patah, berlutut dan bersujud beberapa kali, jika bukan karena dayung yang ditinggalkan pendahulu. Anak kecil akan mati, budi baik ini tak terbalas, setelah bersujud. Tulang belulang di lembah tebing patah itu berubah menjadi abu, hanya cincin hitam itu yang bisa terbang. Ada dua kata di cincin itu, Hua Mei, setelah mendapatkan dayung, kau hanya perlu meneteskan darah untuk mengakuinya sebagai pemilik. Cincin ini akan menjadi milikmu, tapi kau tidak terburu-buru, hanya membereskannya. Lalu pergi menuju klinik medis, jika tidak salah ingat, malam ini adalah hari ketiga. Di sisi lain, pria tua berambut putih berdiri di dalam ruangan mondar-mandir, tampak sangat cemas. Kondisi Zhao Lingyun yang berbaring di tempat tidur juga tidak baik, dan kulitnya semakin memburuk. Sepertinya dia tidak akan bertahan lama, tetapi pria tua berambut putih tidak cemas karena penyakit Zhao Lingyun, tetapi karena kau pergi hampir 3 hari tanpa kabar. Bagaimanapun, ini menyangkut rencananya. Saat berikutnya suara datang dari luar pintu, pria tua berambut putih mendengar bahwa itu kau dan buru-buru membuka pintu. Kenapa baru kembali sekarang? Aku hampir mati karena cemas. Apakah kau sudah mendapatkan semuanya? Kau menatap mata bersemangat pria tua berambut putih, merasa bahwa dia lebih cemas darimu. Sudah kudapatkan. Bagaimana keadaan adikku? Kau melihat keanehannya, tetapi tidak mengungkapkannya. Siapa sangka, wajah pria tua berambut putih menjadi muram, kondisinya sangat buruk, cepat keluarkan barangnya. Jika terlambat, aku tidak akan bisa menahannya. Kau jelas merasakan bahwa di wajah pria tua berambut putih ada sedikit ekspresi mengerikan. Pada saat yang sama, pada saat ini, kau menangkap aura dari tubuh pria tua berambut putih. Memancarkan tekanan yang sangat radikal. Setelah mempertimbangkan, kau mengeluarkan buah gua es pembuluh darah dan embun giok dingin. Semua ada di sini, tolong segera bantu aku mengobati adikku.
Pria tua berambut putih tertawa terbahak-bahak saat melihat apa yang diinginkannya. Bagus, 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 tidak boleh ditunda. Kau keluar dulu, aku akan segera mulai menyelamatkan Ling Mei. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Obat itu menghilang di depan mata, kau sedikit terkejut, tapi tetap berpura-pura khawatir dan pergi. Melihat punggungmu yang menjauh, matanya menjadi tajam. Racun panas ini tidak sederhana. Buah es nadi dingin digunakan padanya terlalu boros. Namun, dalam 1 atau 2 bulan, orang tua ini tetap bisa melakukannya. Yang tidak kau ketahui adalah dari awal hingga akhir, pria tua berambut putih itu berbohong padamu. Buah es nadi dingin sama sekali tidak akan digunakan pada Zhao Lingyun. Setelah semalam, pria tua berambut putih membuka pintu dan keluar. Kau segera menyambutnya. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Untung tidak mati. Meskipun pria tua berambut putih itu tersenyum, dalam hatinya dia merenungkan bahwa kultivasinya untuk menekan mesin ternyata tidak dapat sepenuhnya menekan racun, hanya bisa menunda waktu ledakannya. Kau datang ke depan tempat tidur. Melihat wajah gadis itu membaik, kau menghela napas lega. Saraf yang tegang selama berhari-hari akhirnya mengendur. Pada saat ini, suara pria tua berambut putih itu terdengar di belakangmu. Nak, tidak, pertama-tama butuh akar spiritual. Cahaya spiritual menyala di tangan pria tua berambut putih, sebuah kristal transparan muncul di tangannya. Kau maju selangkah dan meletakkan tanganmu di atasnya. Untuk waktu yang lama, ruangan itu sunyi senyap. Pria tua berambut putih melihat kristal transparan yang tidak bereaksi sama sekali. Sedikit speechless. Mungkinkah anak ini tidak memiliki akar spiritual? Ling Tian di luar wilayah ini buta? Mengapa batu uji spiritual tidak bereaksi? Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berseru, ternyata itu tubuh spiritual nadi es. Terlihat batu uji spiritual di layar tiba-tiba memancarkan cahaya, setangkai kepingan salju putih tercetak di mata. Tidak salah kan? Akar spiritual Tuan Iblis ternyata adalah akar spiritual. Dan itu adalah tubuh spiritual nadi es tingkat atas yang legendaris. Sama persis dengan Zhao Xianzi. Pada saat ini, Tuan Pavilion Qian Qiu berbicara. Dia dijuluki Wan Gutong. Di dunia ini, kecuali urusan Tuan Iblis, dia pada dasarnya tahu 1 atau 2 hal. Karena Tuan Iblis juga memiliki tubuh spiritual nadi es. Mengapa selama ini dia tetap diam? Shen Ruoyan, yang sudah lama terdiam di samping, mengucapkan sepatah kata yang membangkitkan mereka. Ini yang harus kalian tanyakan pada Zhao Lingyu. Chen Zun dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Aku tidak percaya dia tidak tahu apa-apa. Mendengar ini, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada Zhao Lingyu. Sementara Zhao Lingyu sudah terpana oleh gambar di cermin Shui Wei dan lidahnya keluh. Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak ingat-ingatan sebelum usia 10 tahun. Saat ini, dia teringat akan kata-kata gurunya, tubuh spiritual nadi es ini sulit didapatkan, dan itu adalah satu-satunya di dunia. Pria tua berambut putih di dalam wilayah tidak mengenali tubuh spiritual nadi es. Tetapi dia tahu bahwa yang ditampilkan di batu uji spiritual adalah akar spiritual es tingkat atas. Dokter, karena akar spiritualku sudah selesai diuji. Bisakah kita menguji akar spiritual adikku? Bagaimanapun juga, Ibu Zhao Lingyu juga seorang kultivator. Kalau begitu, Zhao Lingyu pasti juga memiliki akar spiritual. Kau ingin tahu akar spiritual macam apa yang dimiliki adikmu? Orang tua berambut putih simpan batu uji spiritual, menggigit kepalanya dan berkata, tidak perlu diuji. Aku sudah mengujinya beberapa hari yang lalu. Dia tidak memiliki akar spiritual. Setelah mendengar kata-kata orang tua berambut putih itu, suasana di tempat itu meledak. Tubuh suci Tianyuan yang agung sebenarnya dikatakan tidak memiliki akar spiritual oleh seorang kultivator liar? Bukankah itu omong kosong? Dan Zhao Lingyu, setelah mendengar kata-kata ini, bahkan lebih tidak percaya. Kau tentu saja juga begitu. Tidak percaya kata-kata orang tua berambut putih itu. Seorang anak liar sepertiku memiliki akar spiritual. Zhao Lingyu, yang lahir luar biasa. Tidak mungkin tidak memiliki akar spiritual. Orang tua berambut putih itu sepertinya melihat pikiranmu, jadi dia memberikan jawaban. Adikmu seharusnya secara bawaan membawa racun panas sejak dalam kandungan. Racun panas ini telah menghancurkan semua fondasinya. Aku menggunakan buah pembekuan nadi es sebagai pelengkap untuk mencabut racun panas sepenuhnya. Jika bukan karena ahli yang mengambil tindakan melindungi adikmu, dia pasti sudah meninggal sejak lama. Bisa bertahan hidup sampai sekarang sudah merupakan keberuntungan besar. Kata-kata orang tua berambut putih itu setengah benar dan setengah salah. Kau mendengarnya dengan sedikit tidak rela. Tidak memiliki akar spiritual, tidak bisakah berkultivasi? Misalnya, menambal akar spiritual. Kekanak-kanakan. Orang tua berambut putih itu geli dengan idemu. Karena kau memiliki akar spiritual berkualitas tinggi seperti itu. Aku bersedia menerimamu sebagai murid dan mengajarkanmu metode kultivasi. Apakah kau bersedia? Kau tanpa sadar ingin memberitahunya bahwa kau sudah mendapatkan warisan jiwa. Tetapi entah mengapa. Tiba-tiba, hal-hal di Dongwai Gunung Hanmang muncul di benakku. Hanya selamat dari bencana.
Murid Shenzun memberi hormat kepada guru. Orang tua berambut putih itu maju dan membantumu berdiri. Kau bisa memanggilku guru mulai sekarang. Datanglah ke kamarku nanti malam. Aku akan mewariskan metode kultivasi padamu. Setelah melihatnya pergi, kau baru memindahkan bangku bundar dan menjaga Zhao Lingyu. Adik, aku pasti akan menemukan cara agar kau bisa berkultivasi. Bahkan jika aku memberikannya padamu. Zhao Lingyu di luar melihatmu di layar dengan ekspresi lembut. Ada rasa yang tak terlukiskan di hatinya. Tiba-tiba, suara rantai yang pecah terdengar di benaknya. Ingatan yang lama tertutup perlahan muncul di benak. Dalam sekejap mata, hari menjadi gelap. Kau datang ke kamar Mou. Untuk mencegah proses pewarisan kekuatan terpengaruh oleh situasi yang tidak terduga, Mou mengatur serangkaian formasi. Ikut denganku. Mou memimpin di depan. Kau mengikutinya ke sebuah ruangan. Tata letaknya sangat sederhana, hanya ada 2 futon untuk bermeditasi. Di sisi lain, ada kompor yang tampaknya digunakan untuk membuat alkimia. Namun, tepat saat kau duduk, cahaya berdarah melonjak dari bawah futon, meremas dewa darah ilusi. Mengikatmu dengan erat, seluruh kekuatan spiritualmu seolah-olah dipenjara. Kau baru saja akan berbicara. Saat ini, Mou mengeluarkan jimat kuning yang ditulis dengan darah segar dan menempelkannya di dahimu. Jangan buang tenaga. Ini adalah formasi penenang roh dan jimat penahan jiwa yang diatur oleh Wei Si selama setengah hari. Bahkan biksu inti emas pun tidak bisa melarikan diri. Melihat mataku yang penuh kebingungan, Mou tersenyum dan langsung memberitahumu. Tidak apa-apa. Wei Si membutuhkan tubuhmu ini. Mendengar ini, hatimu berdebar kencang. 2 kata langsung muncul di benakmu, pengkhianat. Dia telah diburu selama bertahun-tahun. Alamnya telah jatuh. Selama bertahun-tahun ini, untuk menghindari pengejaran, dia hanya bisa menyembunyikan nama aslinya. Akhirnya, dari seorang kultivator lepas kecil, Mou mengetahui bahwa Gunung Hanmang memiliki Han Yulu dan berita tentang gua es pembuluh darah beku. Wei Si naik gunung berkali-kali, tetapi sayangnya ada ular beludak sisik hitam dengan kekuatan tahap tengah pendirian fondasi yang menjaga gunung. Benar-benar tidak ada cara. Wei Si mulai melatih 11 anak dan mengajari mereka. Cara mengambil Han Yulu dan tulang gua es pembuluh darah beku, hasilnya mereka semua pergi dan tidak kembali. Sekarang kau akhirnya mengerti. Mengapa ada begitu banyak anak muda di Gunung Hanmang sebelumnya? Ternyata mereka semua adalah anak muda yang dilatih oleh Mou dan mati di sana. Mou berjalan ke futon di depanmu, kedua tangannya terus-menerus membentuk segel dengan cepat. Detik berikutnya, dia memasuki jiwa primordialmu. Dalam kegelapan yang ekstrim, gumpalan cahaya putih yang kuat dan gumpalan cahaya hijau redup sangat menyilaukan. Mou sedikit tercengang melihat gumpalan cahaya putih yang menyilaukan itu. Kapan anak ini memiliki jiwa primordial yang begitu kuat? Tak lama kemudian, dia ditelan olehmu. Saat kau memeriksa ingatannya, kau menemukan berita tentang sekte Tianyuan. Dari ingatan Mou, kau tahu. Dunia ini bernama benua Tianluo. Jalan ke sekte Tianyuan setidaknya memakan waktu lebih dari setengah tahun. Sekarang adik perempuanmu dalam bahaya. Harus segera pergi ke sekte Tianyuan. Sekarang berangkat. Di luar perbatasan, Shen Ruoyan memelototi Zhao Lingyu dengan benci. Zhao Lingyu, buka matamu dan lihat. Shenzun tidak memiliki hubungan darah denganmu. Namun, untuk menyelamatkanmu, dia berlari tanpa penyesalan. Inikah pencuri kejam dan tidak bermoral yang kau sebutkan? Menghadapi tuduhan dan ejekan Shen Ruoyan. Zhao Lingyu merasa tidak enak, tetapi dia juga tidak bisa membantah. Saat ini, dia tidak berani melihat cermin Shu Yue. Di dalam perbatasan, kau menggendong Zhao Lingyu di punggungmu, tidak ragu untuk menghabiskan kekuatan spiritualmu untuk terbang ke langit. Kau telah melakukan perjalanan siang dan malam selama 10 hari. Kau beristirahat di sebuah pos pemeriksaan. Pada saat yang sama, adik perempuanmu juga bangun saat ini. Tidak lama kemudian, kau bertemu dengan karavan. Kereta kudanya biasa saja, bahkan keretanya pun tertutup rapat, tidak terlihat bagian dalamnya. Namun, kamu tahu betul situasi di dalam kereta. Seorang wanita parubaya dan seorang gadis, dan keduanya adalah kultivator. Tepat setelah berpapasan, tirai kereta dibuka, seorang gadis menjulurkan kepalanya dan melihat punggungmu. Hanya hal itu saja, membuat mata permaisuri Daking, Han Youjin, di dalam wilayah itu tiba-tiba menyipit. Semua orang di tempat kejadian tidak tahu siapa gadis di dalam kereta itu, tidak ada yang akan menghubungkannya. Gadis yang lewat dalam adegan itu sekarang, akan menjadi Han Youjin, permaisuri Daking yang terkenal di masa depan. Hanya saja Han Youjin saat ini, tidak dapat mengingat kejadian ini, pertemuan pertamanya denganmu. Masih setelah dewasa, bertemu di dalam kota kekaisaran, entah memikirkan apa. Tiba-tiba muncul sedikit kebingungan di hatinya. Apakah akan ada hubungan antara kamu dan orang yang telah dia cari dengan susah payah selama bertahun-tahun tanpa hasil? Kamu berhenti untuk beristirahat di sebuah penginapan di wilayah itu, setelah Zhao Lingyu tertidur, entah merasakan apa. Kamu tiba-tiba membuka mata, ada 2 kultivator di luar kota 3 mil, yang sedang berlari menuju kota. Justru wanita parubaya dan gadis dari kereta kuda di siang hari,
Tetapi aura wanita parubaya itu sangat tidak stabil saat ini. Sepertinya terluka, dan di belakangnya beberapa mil jauhnya, beberapa kultivator tahap Juji mengikuti dengan cermat. Setelah berpikir sejenak, kamu memutuskan untuk keluar dan melihatnya, wanita parubaya itu karena luka yang terlalu parah. Jatuh ke tanah, Bibi, apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu dengan berlinang air mata ingin menarik wanita itu pergi. Tepat ketika 13 sosok ini, seperti hantu, hendak mengepung mereka, tetua yang memimpin berdiri. Orang tua ini telah bertemu dengan Putri Han Yeojin. Orang-orang yang mendengar kata-kata ini tercengang. Apa? Gadis itu ternyata adalah Han Yeojin, permaisuri Daking. Siapa yang berani membunuhnya? Untuk sesaat semua mata tertuju pada Han Yeojin, bahkan Shen Ruoyan dan beberapa karakter lain yang memiliki hubungan yang sangat dalam denganmu. Wanita itu juga tidak menyangka, Han Yeojin ternyata memiliki hubungan singkat denganmu begitu awal. Sui Yuzhai Zhai Jujianwu tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia dan Han Yeojin selalu bergaul. Lalu bertanya, mungkinkah penyelamat yang kamu cari dengan susah payah, muncul di sini? Kultivasi Jie dan kebetulan muncul di sini. Mungkinkah dia? Wajah Han Yeojin juga tidak baik saat ini. Tidak mungkin, orang yang menyelamatkanku malam itu sangat kuat, jelas suara seorang lelaki tua. Wanita parubaya di wilayah itu menggunakan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa, berteriak ke arah kota, Putri Han Yeojin dari keluarga Kekaisaran Daking ada di sini. Jika ada yang bisa menyelamatkan hidup kami akan membalasnya 10 kali lipat di kemudian hari. Namun setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang keluar kota, dan lelaki tua itu tidak menghentikan seluruh proses, seolah-olah dia sudah menduganya. Dia hanyalah seorang putri yang diam-diam dilahirkan oleh seorang pelayan pedang, tanpa penobatan dari Yang Mulia. Statusnya sebagai putri tidak akan pernah bisa diperoleh. Kedatangan kami kali ini adalah perintah rahasia dari Yang Mulia untuk datang secara diam-diam dan membunuh sang putri. Apakah Anda tidak takut Yang Mulia akan mengetahuinya pada saat itu? Mata lelaki tua itu berkedip dan menusuk jantung wanita parubaya dengan pedang. Selama kita membunuh sang putri dan menghancurkan tempat ini, siapa yang bisa mengetahuinya? Pada saat ini, Ling Tian dari luar negeri berdiri. Tuan Iblis secara alami memiliki hati iblis, dan membawa bencana bagi manusia, menyebabkan kasus tragis yang tak terhitung jumlahnya di benua Tianluo saat dewasa. Kapan kita harus bertindak jika tidak sekarang? Masalah ini tampaknya telah kehilangan kendali. Ling Tian takut ini akan memengaruhi rencananya, jadi dia ingin membunuhmu. Beberapa orang setuju dengan kata-kata Ling Tian, tetapi beberapa orang merasa bahwa Ling Tian berbicara omong kosong. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan Chen Zun? Tetapi karena intimidasi Ling Tian, tidak ada yang berani berbicara. Shen Ruoyan memang tidak takut. Dia melirik Zhao Lingyun sebelum mengejek Han Roujin dan berkata, lihat, jelas bencana yang kamu bawa. Namun mereka menyalahkan Chen Zun atas kejahatan ini. Sungguh lucu. Zhao Lingyun merasa tersirat. Wajahnya memerah, matanya sedikit menghindar, dan dia tidak berani berbicara. Han Roujin membantah, bencana apa yang saya bawa? Jika mereka bertiga berhasil membantai kota, bagaimana saya bisa berdiri di sini hidup-hidup? Ling Tian melihat keduanya berdebat dan memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Jari pedang menunjuk ke Shen Ruoyan dan berteriak dengan ketakutan, wanita iblis pemberani, diam. Saat dia berbicara, dia akan membunuh. Enyah, Han Roujin berteriak keras, dan mengeluarkan segel besar untuk menghantam Ling Tian. Kapan giliranmu untuk ikut campur dalam urusan saya? Lelaki tua berkulit hitam di samping. Sangat tidak puas dengan serangan gegabah Ling Tian. Lupakan saja. Pemimpin Liga Ling, kamu tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu terus bertarung, kamu akan dipukuli sampai mati. Namun, lebih baik memiliki jalan keluar daripada tidak sama sekali. Ling Tian mendengus dingin dan berhenti berbicara. Han Roujin menyapu semua orang yang hadir dengan matanya. Semua orang berkata dengan dingin, siapapun yang berani bertindak gegabah lagi dan mengganggu saya menonton cermin Shuyue. Jangan salahkan saya karena tidak berperasaan. Dermawan penyelamat hidup akan segera muncul. Dia ingin tahu siapa orang ini.